Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi matematika kelas 7, yaitu garis dan sudut. Nah, yang akan dijelaskan terperinci adalah kedudukan dua garis, membagi ruas garis, dan juga perbandingan ruas garis. Oke? Kita mulai dari pengertian garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal ya. Artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Untuk kedudukan dua garis, yang pertama adalah dua garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang latar dan tidak akan pernah bertemu. Jadi tidak akan pernah bertemu atau berpotongan ya, jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Nah, gambarnya seperti ini ya. Bisa kalian amati, ada dua garis, yaitu garis M dan garis N, yang saling sejajar. Jika dia diperpanjang sampai tak terhingga, dia tidak akan pernah bertemu atau tidak pernah berpotongan. Yang kedua adalah dua garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di samping saya. Ada dua garis M dan N yang saling berpotongan dan mempunyai satu titik potong, yaitu O. Nah, itu namanya dua garis yang saling berpotongan. Kemudian ada dua garis yang berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, ini ada garis AB dan juga garis CD yang saling berimpit. Jadi kelihatannya cuma satu garis lurus gitu aja. Padahal itu ada dua garis yang saling berimpit. Kemudian ada dua garis yang saling bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, gambarnya bisa kalian lihat. Nah, yang atas itu ada garis menyilang ya, dalam satu kubus itu, yang bawahnya juga ada garis menyilang. Jadi garis menyilang itu seperti ini. Satunya menyilang di atas, satunya menyilang di bawah. Jadi kelihatannya berpotongan kalau dilihat dari atas, tapi dia tidak berpotongan. Jadi mereka itu tidak pada satu bidang datar sendiri-sendiri ya. Nah, itu namanya dua garis yang bersilangan. Oke, kita lanjut ke membagi ruas garis. Membagi ruas garis yang sama panjang dulu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, contohlah kita buat garis KL ya, garis KL. Kemudian dari titik K itu kita perpanjang buat menjadi garis KP. Nah, yang penting KP dan KL itu tidak berimpit ya. Kemudian buat 3 busur lingkaran berturut-turut dengan jari-jari yang sama sehingga memunculkan S, R, dan Q. Jadi KS, SR, dan RQ itu panjangnya sama. Kemudian tarik garis dari titik Q ke L dan buat garis yang sejajar dengan LQ pada titik S dan pada titik R. Nah, terbagi akhirnya menjadi 3 garis yang sama panjang ya. Kita beri nama M, N, dan L. Jadi KM, MN, dan NL. Yang akan kita bagi garisnya kan KL menjadi 3 bagian ya, KM, MN, dan NL. Itu pasti sama panjang. Selanjutnya membagi ruas garis dengan perbandingan tertentu. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita buat garis sembarang yaitu CD ya. Kita buat CD, kemudian dari titik C kita tarik garis menjadi CT. Ya, yang penting dia tidak berimpit seperti yang tadi. Kemudian buat 3 busur lingkaran, hampir sama ya dengan yang pertama. Kita buat 3 busur lingkaran yang sama panjang. Kemudian kita beri nama P di dekatnya C dan Q di dekatnya T. Jadi CP dan PQ nanti itu perbandingannya 1:3. Nah, kemudian tarik garis dari titik Q ke D. Dari titik P buatlah garis sejajar dengan QD. Nah, dari titik P ya harus sejajar dengan QD. Sejajar kan tidak boleh berpotongan ya, harus sama. Kita buat garis dari titik P. Nah, kita beri nama B.
Dan akhirnya terbentuklah ruas garis CB dan BD pada garis CD kan. Ada CB dan BD ya dengan perbandingan 1:3. Jadi ada perbandingan tertentu ya. Tidak sama panjang. Kalau tadi kan tiga-tiganya sama panjang. Yang ini perbandingannya 1:3. CB banding BD. Nah, seperti itu ya bagi ruas garis dengan perbandingan tertentu. Kemudian perbandingan ruas garis. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Ada sebuah gambar di sini. Garis PQ sudah dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang ya. PK, KL, LM, MN, dan NQ. Nah, itu sudah dibagi menjadi 5 garis yang sama panjang. QN banding NP, QN ya, silakan dilihat di gambar di samping saya. QN banding NP itu kan 1:4. Nah, itu juga sama dengan ED banding DP. Itu 1:4 ya. Jadi QN dan NP itu sama. QN banding NP itu sama dengan ED banding DP. Seperti itu ya. Kemudian ada juga PL banding PQ, perbandingannya kan 2:5. PB banding PE juga 2:5. Maka PL banding PQ itu sama dengan PB banding PE. Kemudian QL banding QP sama dengan 3:5. EB banding EP juga 3:5. Maka mereka berdua sama perbandingannya. Dan seterusnya. Kemudian ada juga perbandingan ruas garis. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nah, ada seperti sebuah segitiga ya, ABC. Kemudian di belah tengahnya dengan DE, garis DE. AD banding DB itu sama dengan AE banding EC. AD banding DB sama dengan AE banding EC. Atau AD per BD sama dengan AE per EC. Nah, silakan kalian amati perbandingannya. Kemudian ada juga AD banding AB itu sama dengan AE banding AC. Jadi kalau mau dibuat perbandingan dalam bentuk pecahan, AD per AB sama dengan AE per AC. Seperti itu ya. Dan seterusnya sampai yang kelima, AD banding AB sama dengan AE banding AC sama dengan DE banding BC. Oke? Nah, kalau dibuat pecahan seperti ini. Nah, itu perbandingan ruas garis ya. Silakan kalian amati. Kita masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan soal yang pertama ya. Di situ ada garis AB yang sudah diduplikat dan AM. Kemudian dibagi beberapa ruas sama panjang. Yang ditanyakan adalah X sentinya, X yaitu AP ya, X-nya ya. Tentukan nilai X-nya. Oke, silakan disimak gambarnya, diperhatikan. Diketahui pada gambar di atas bahwa garis BM itu kan sejajar dengan garis PQ. BM kan di sini, di belakang ya. Kemudian PQ yang agak pendek itu. Nah, mereka itu kan saling sejajar. BM dan PQ. Jadi kuncinya itu kalian cari yang garis sejajar dulu, yaitu BM dan PQ yang sejajar ya. Sehingga perbandingannya AP banding PB sama dengan AQ banding QM. Ya, AP banding PB sama dengan AQ banding QM. AP-nya berapa? X. Kita tulis PB-nya berapa? 3,6. Kemudian AQ-nya 2, QM-nya 3. Kalau sudah sampai di sini, itu tinggal kali silang aja. Maka X-nya diperoleh 3,6 kali 2 dibagi 3 sama dengan 2,4. Jadi nilai X-nya sama dengan 2,4 cm. Sangat mudah ya. Jadi kuncinya kalian cari dulu yang dua garis yang saling sejajar dulu. Soal yang nomor 2. Nah, ini hampir sama ya kayak yang tadi. Jadi ada sebuah segitiga ABC dibelah dengan DE. Tentukan nilai P. Nah, coba cari yang sejajar dulu garisnya. Yang sejajar adalah DE dan AB yang sejajar kan. Nah, kalau sudah tahu yang sejajar, kita tinggal cari perbandingannya aja. Maka perbandingannya adalah CE per BE sama dengan CD per AD. Kita masukkan angkanya 12, CE-nya ya. BE-nya kan belum tahu, kita tulis P, CD-nya 9, AD-nya 3. Oke? Kali silang, maka diperoleh P sama dengan 12 kali 3 dibagi 9, yaitu 14.
4. Jadi nilai P adalah 4 cm. Seperti itu ya, sangat mudah untuk latihan soalnya. Oke, terima kasih. Itu adalah pembahasan video kali ini tentang garis dan sudut yang dibagi menjadi kedudukan dua garis, membagi ruas garis, dan juga perbandingan ruas garis. Terima kasih saya ucapkan, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dan rajin belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.